Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita melihat bahwa sejak Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disengsarakan, bahkan Yesus dibunuh dengan cara mati disalibkan. Ketika itu kita lihat para murid, mereka mengalami suatu krisis yang begitu hebat. Mereka mengalami satu goncangan yang begitu luar biasa. Bukankah Jumat yang agung, hari yang begitu penting, yang begitu bersejarah bagi seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hari Jumat itu bagi murid-murid justru menjadi hari yang paling menyakitkan, hari yang begitu menyedihkan bagi para murid-murid. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu ironis apa yang Kristus kerjakan, yang Allah lakukan, dan apa yang dialami oleh para murid-murid. Sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang berbeda sekali. Memang kematian Kristus itu meninggalkan duka yang mendalam. Bukankah kita juga demikian? Tatkala kita menghadapi kematian orang-orang yang kita kasihi, mereka mendahului kita. Bukankah ini sesuatu yang juga meninggalkan duka yang mendalam? Kematian Kristus kita lihat pupusnya harapan akan hari depan daripada murid-murid. Dan kematian Kristus pada hari Jumat itu seakan-akan para murid mereka ambil satu kesimpulan bahwa sia-sialah kita ambil komitmen untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah fakta, ini adalah kenyataan, ini adalah realita hidup. Pada hari Jumat Yesus dibunuh, kemudian dikuburkan. Hari Sabtu Yesus ada di dalam kubur karena memang sudah mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah 3 hari yang gelap, hari yang kelam itu lewat, hari yang ketiga sejak Yesus mati hari Jumat, yaitu pada hari Minggu itu, apa yang terjadi? Setelah 3 hari lewat dan pada hari Minggu sesuatu yang besar terjadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada hari Minggu itu, pada pagi-pagi benar, Alkitab mencatat bahwa Kristus itu bangkit dari kematian. Nah, pada hari Minggu pagi itu, Kristus itu sudah menyatakan diri bahwa dia hidup. Dan dia menyatakan diri, dia menang atas maut, menang atas kematian. Dan hanya diperlukan waktu 3 hari saja. Bukankah semua ini sudah pernah dikatakan bahwa saya akan ditangkap, akan disiksa, akan dibunuh, tetapi hari yang ketiga saya akan bangkit, saya akan hidup, saya akan menang. Tetapi semua itu tidak pernah diingat oleh murid-murid. Murid-murid melupakan semua pengajaran Yesus. Murid-murid melupakan semua firman yang pernah disampaikan kepada mereka. Itu sebabnya kalau kita lupa pengajaran, kita lupa firman Tuhan, hidup kita sama seperti murid-murid. Hidup kita tidak pernah ada kemenangan. Hidup kita tidak pernah ada kepastian. Hidup kita tidak pernah ada pengharapan. Karena firman Tuhan kita buang, firman Tuhan kita lupa, firman Tuhan tidak pernah kita renungkan, tidak pernah kita simpan itu dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang malas tahu dengan firman, malas tahu dengan Tuhan, orang itu akan menghadapi realita kenyataan dan mereka akan terhempas, mereka akan diombang-ambingkan, dan mereka seperti kapal yang kehilangan kompas, kehilangan kendali. Setelah 3 hari itu kita lihat sesuatu yang besar terjadi. Dan pada hari Minggu kita lihat siapa yang duluan pergi ke kubur, yaitu Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah Yesus melepaskan dia daripada 7 roh yang jahat. Dan setelah Tuhan pulihkan dia, Tuhan bebaskan Maria. Maria setia sekali dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, orang itu wajib hidup untuk Tuhan.
Berapa banyak kita sudah mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, tapi pada akhirnya kita jalan jauh daripada Tuhan. Kita tinggalkan persekutuan, kita tinggalkan ibadah, hidup mengikuti pikiran kita sendiri, mengikuti rencana kita sendiri, mengikuti ambisi kita sendiri. Tapi Maria ini luar biasa. Maria pertama kali menyaksikan kubur yang kosong itu. Bapak Ibu Saudara, waktu Maria ketemu Yesus, Yesus bilang, jangan jamah saya, karena saya belum kembali kepada Bapa. Pergi sampaikan kepada murid-murid. Dan Maria pergi kasih tahu murid-murid. Mereka datang lihat. Dan menarik pembacaan yang kita baca ayat 19 tadi. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena takut. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, ayat 19 sampai 23 ini saya simpulkan satu hal penting, yaitu pentingnya ibadah, pentingnya persekutuan, pentingnya untuk kita ada di dalam komunitas yang berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu, pada hari Minggu itu malam hari murid-murid semua ada di mana? Para murid mereka sedang berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Karena memang mereka bersekutu. Dan di dalam persekutuan itu mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita lihat pintu yang terkunci karena ketakutan. Tapi murid-murid mereka ada di dalam persekutuan. Mereka ada di dalam tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam persekutuan, di dalam ibadah itulah kita lihat Yesus sendiri datang kepada mereka. Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah persekutuan mereka. Dan Yesus menyatakan dirinya, menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya, menunjukkan bahwa inilah aku. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan betapa pentingnya itu ibadah kita. Kita lihat orang Israel, mereka ada di dalam tawanan di Mesir selama 300 lebih tahun. Dan Tuhan sendiri pergi membebaskan mereka. Tuhan pergi menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir itu. Dan satu pesan yang Tuhan titip kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi dunia hari ini kita lihat orang ibadah itu dilarang. Karena memang corona itu mematikan. Amin. Oh, corona itu bahaya sekali. Sampai-sampai orang bilang tidak usah sembahyang, tidak usah ke gereja, kita di rumah saja. Tidak apa-apa, di rumah juga sembahyang. Memang benar. Tapi kenapa kalau kita selidiki? Karena orang hari ini berpikir seakan-akan Tuhan tidak ada di gereja, Tuhan tidak ada di dalam persekutuan, Tuhan tidak ada di dalam perkumpulan ibadah itu. Hari ini kenapa kita ibadah? Tuhan adakah tidak? Tuhan tidak ada. Tuhan sudah mati. Tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, bukan saya mau melarang ajaran yang ada ya, situasi yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus hadir di dalam persekutuan, kita lihat ada dua berkat yang besar yang Tuhan berikan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah ibadah itu. Berkat yang pertama kita lihat, Yesus hadir dan Yesus memberikan berkat. Terimalah damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Ini berkat yang pertama ketika Tuhan hadir di dalam persekutuan dan mereka menerima damai sejahtera Tuhan. Setelah mereka terima damai sejahtera, Alkitab catat di situ mereka diutus oleh Tuhan. Bahkan dua kali dicatat, terimalah damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Dua kali ditulis di situ. Dan mereka terima itu pada saat mereka sedang berkumpul, pada saat mereka sedang bersekutu, pada saat mereka sedang beribadah. Orang yang ada di dalam persekutuan, dia akan terima berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Kemudian berkat yang kedua kita lihat Yesus hadir di dalam pertemuan itu.
Dan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Oh, luar biasa. Ini berkat yang Tuhan taruh, Tuhan beri waktu mereka ada di dalam persekutuan. Di luar itu tidak ada berkat itu. Itu sebabnya ada lagu, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, orang cari damai sejahtera, punya uang banyak, punya harta banyak, punya fasilitas semua, tapi tidak ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu berasal hanya daripada Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, damai sejahtera itu diberikan. Damai sejahtera dari Tuhan berbeda dengan damai sejahtera dari dunia. Dunia menawarkan, kalau engkau mau damai sejahtera, kalau engkau mau tenang, mau sukses, engkau harus punya uang yang banyak, engkau harus punya pendidikan yang tinggi, engkau harus punya harta yang banyak, baru engkau bahagia. Buktinya hari ini orang punya uang banyak, punya harta banyak, tapi mereka tidak pernah bahagia. Mereka tidur tidak pernah tenang. Mereka ada di dalam kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan, dan itu melanda mereka. Yesus berikan berkat yang kedua, terimalah Roh Kudus. Dan apa maksudnya Roh Kudus ini diberikan? Artinya bahwa mereka menerima satu otoritas, menerima kuasa daripada Tuhan untuk menjalankan pelayanan ilahi. Nah, pelayanan ilahi itu adalah ketika seseorang dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia dilengkapi dan dia diutus oleh Tuhan. Itulah pelayanan ilahi yang Tuhan berikan. Otoritas, memberikan mandat, memberikan wibawa kepada mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat nanti puncaknya pada hari Pentakosta, bagaimana Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Nah, Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk menyertai gereja, untuk menginsapkan dunia tentang dosa, menginsapkan dunia tentang penghakiman, menginsapkan dunia untuk kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya para murid bersuka cita, mereka bergembira karena Tuhan hadir dan melawat mereka di dalam ibadah, di dalam persekutuan, perkumpulan yang mereka adakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang pertama, pentingnya ibadah. Bukankah Alkitab juga berkata di dalam Ibrani bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Bahkan Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah, sebab ibadah itu berguna di dalam segala hal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua, kita lihat ayat 24 sampai 25 itu. Rupanya waktu murid-murid berkumpul, waktu Tuhan Yesus hadir di tengah mereka, memberikan berkat, rupanya mereka hitung-hitung jumlah kehadiran mereka. Rupanya yang hadir berapa orang? Yang hadir adalah 10 orang. Wah, bukankah murid Yesus itu ada 12 orang? Tetapi 2 orang di mana? Yang satu kita tahu dia sudah pergi gantung diri dan sudah mati, yaitu Yudas. Tapi yang satu ini tidak ada. Kita hanya 10 orang saja. Yang satu ini kemana? Siapa dia? Yang satu itu adalah Thomas. Thomas tidak hadir di dalam persekutuan itu. Thomas tidak hadir di dalam ibadah itu. Thomas kemana? Sampai Thomas tidak hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak catat Thomas pergi kemana. Thomas bikin apa? Apa menyebabkan Thomas tidak hadir? Kalau kita tanya kepada Thomas, Thomas pasti punya banyak alasan. Aduh, saya sibuk. Aduh, saya tidak sempat. Aduh, saya ada pekerjaan. Aduh, saya malas. Orang yang tidak pergi ibadah, kalau kita tanya, pasti ada banyak alasan. Nah, waktu itu juga Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, para murid yang sudah semangat, yang sudah diberkati luar biasa, mereka yang sudah menyaksikan ya
kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan sendiri. Mereka pergi cari Thomas dan mereka menceritakan itu kepada Thomas. Apa yang mereka katakan? Thomas, di dalam ayat berapa itu? 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan waktu Thomas tidak hadir. Berarti Thomas kehilangan berkat yang besar. Thomas kehilangan berkat yang Tuhan berikan, Tuhan kasih turun kepada murid-murid di dalam persekutuan itu. Thomas tidak hadir, Thomas kehilangan berkat yang besar. Thomas kehilangan kebahagiaan yang besar. Thomas kehilangan lawatan Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya waktu mereka kasih tahu Thomas, mereka menceritakan, mereka sharing kepada Thomas, reaksi Thomas adalah, saya tidak percaya. Kenapa Thomas tidak percaya? Saya heran sekali. Thomas berkata bahwa kalau saya tidak lihat, kalau saya tidak buktikan, kalau saya tidak alami, kalau saya tidak bisa mengerti sendiri, saya tidak akan percaya. Murid-murid bilang, kami lihat sendiri Yesus. Thomas bilang, iya kamu lihat, saya tidak lihat. Kami sendiri dengar kata-kata Yesus berikan damai sejahtera kepada kita. Iya kamu yang rasa, saya tidak rasa. Tapi benar, kami lihat tangannya. Kalau saya tidak raba sendiri, saya tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah ciri-ciri orang yang kehilangan momen yang penting. Orang yang kehilangan berkat daripada Tuhan. Karena Thomas tidak hadir, Thomas kehilangan momen penting. Karena Thomas tidak hadir, Thomas kehilangan berkat besar, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan kepada murid-murid di dalam persekutuan. Itu sebabnya kita lihat hati Thomas begitu dingin. Hati Thomas begitu lambat actionnya. Nah, hati Thomas itu tidak lagi connect kepada kebenaran. Thomas lebih kepada logika, lebih kepada rasio, lebih kepada akal sehat. Kalau saya mengerti, kalau saya bisa terima rasionya akal budi saya, baru saya percaya. Itu sebabnya murid-murid yang 10 orang, mereka semua kalah debat dengan Thomas. Mereka mau berdebat sama Thomas, Thomas bilang mana buktinya? Titik. Kalau tidak ada bukti, jangan coba-coba mau ajar saya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita waktu sudah mengalami berkat Tuhan, kita mau cepat-cepat ceritakan itu kepada orang. Tapi kita lihat reaksi orang belum tentu seperti kita. Dan apa yang terjadi dengan Thomas, kita lihat semua kesaksian itu seperti pantul. Semua kesaksian itu tidak mempan kepada Thomas. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya. Bapak Ibu pernah hadapi orang seperti ini? Kita kasih tahu model apa, saya tidak percaya. Itu kamu. Nah, sikap Thomas ini mewakili kita sebagai orang Kristen. Thomas ini mewakili kita hari ini sebagai pengikut Kristus juga. Perhatikan, Thomas 3,5 tahun sudah ikut Yesus. Thomas sudah mendengar semua pengajaran-pengajaran dari surga lewat mulut Yesus. Thomas sendiri lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. 3,5 tahun jadi murid Yesus tidak ada gunanya. Karena hati Thomas itu begitu dingin, hati Thomas itu begitu keras. Dan Thomas di sini mewakili kita semua. Bukankah seringkali kita juga mau ada bukti? Kita mau supaya kita mengerti dulu, baru kita percaya. Bukankah kita sendiri kalau sudah menghitung, mengkalkulasi semuanya, baru kita bisa percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini adalah cara berpikir orang berdosa. Ini adalah cara berpikir hati orang yang sudah dikuasai oleh dosa. Saya harus lihat dulu, saya harus buktikan, saya harus alami sendiri, baru saya bisa percaya. Kalau tidak bisa lihat, tidak ada bukti, saya tidak alami,
saya tidak mungkin percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, akhirnya apa yang terjadi? Murid-murid bilang, Thomas terserah kau sudah. Kau percaya, kau percaya. Kau ikut, kau ikut. Kalau tidak ya sudah terserah kau. Kami semua bingung juga menjelaskan. Kemudian di dalam ayat 26 sampai 29 kita lihat Tuhan masih memberi kesempatan, masih memberikan anugerah lagi kepada Thomas untuk Thomas sekali lagi berjumpa dengan Tuhan. Perhatikan ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, 8 hari berarti hari Minggu waktu mereka Yesus hadir, Thomas tidak ada. 8 hari artinya hari Minggu depannya waktu mereka berkumpul baru Thomas itu ada. Nah, sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku, ulur tanganmu, cucukkan lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, puji Tuhan ada kesempatan Yesus datang lagi. Puji Tuhan ada kesempatan untuk beribadah lagi. Dan disitulah Tuhan datang. Waktu Tuhan datang, perhatikan, Tuhan langsung minta kepada Petrus, Petrus silakan maju ke depan. Nah, kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Thomas. Thomas penuh dengan keraguan-raguan. Thomas sedang tidak percaya. Thomas sedang minta bukti supaya dia percaya. Itu sebabnya waktu Yesus hadir, Yesus langsung menfokuskan diri kepada Thomas. Thomas, silakan maju. Taruh tanganmu di lubang pakuku. Dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir di situ dan Yesus tahu semua orang yang ada di situ. Yesus tahu kedalaman hati mereka. Yesus tahu juga keadaan Thomas yang sedang tidak percaya. Tuhan langsung fokus kepada Thomas. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berkumpul seperti ini, Tuhan itu kenal kita satu-satu. Tuhan tahu masalah kita masing-masing. Tuhan tidak perlu saksi, tidak perlu orang kasih tahu Tuhan. Yang duduk di belakang itu baju pink itu, dia lagi begini-begini. Bapak Ibu tidak perlu. Tuhan itu maha tahu. Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Dia melihat ya keraguan-raguan kita, ketakutan kita, kebingungan, kegelisahan kita. Tuhan tahu. Dan apa reaksi Thomas waktu berjumpa dengan Tuhan sendiri? Waktu berjumpa dengan Tuhan, Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tidak bisa lagi melawan. Thomas punya argumen-argumen, semuanya itu langsung runtuh. Semuanya itu langsung cair. Semua itu langsung hancur. Dan Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Thomas sudah mengaku begitu, apakah Yesus puas? Yesus bilang tidak. Nah, itu sebabnya kita hari ini berkata, ya Yesus, saya percaya Yesus Tuhan. Saya percaya Yesus itu juru selamat. Saya percaya Yesus itu berkuasa. Jangan kita kira Tuhan senang waktu kita berkata demikian. Karena Tuhan tahu sampai ke dasar hati kita bahwa kita ini pura-pura, kita ini munafik, kita ini sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya Tuhan berkata kepada Thomas, karena kau lihat, makanya kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak lihat tapi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tegur Thomas di situ. Thomas, engkau sudah mengaku dengan mulut, tapi engkau punya kekurangan. Kekuranganmu apa? Kekuranganmu adalah engkau akan melihat, kalau sudah lihat, kalau sudah alami, kalau sudah buktikan, baru engkau percaya kepadaku. Tuhan bilang itu kekuranganmu Thomas. Percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Yesus bilang bahwa berbahagialah orang-orang yang tidak lihat tapi mereka percaya kepada Tuhan.
Nah, percaya ini berarti kita beriman kepada Tuhan. Iman itu bukan kita lihat baru kita percaya. Iman itu bukan kita sudah pegang baru kita percaya. Iman itu meskipun belum lihat, meskipun belum kelihatan, meskipun belum ada, tapi kita percaya itu akan ada, itu terjadi. Amin. Itu sebabnya orang-orang yang model Thomas ini, mereka akan ragu-ragu kalau tidak lihat bukti. Dan mereka punya iman yang keropos, iman yang tidak kuat, iman yang mudah hancur dengan segala keadaan dan situasi. Tuhan sudah kasih kesempatan kepada Thomas. Thomas langsung bereaksi, ya Tuhan, saya percaya. Berapa banyak orang-orang sudah dikasih kesempatan berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi mereka masih mengeraskan hati. Mereka belum juga percaya. Kita ingat tentang Herodes. Herodes seumur-umur hidup, hanya satu kali Tuhan izinkan Herodes bertemu dengan Yesus. Demikian juga dengan Pilatus, seumur-umur hidup, hanya satu kali Tuhan izinkan Pilatus itu bertemu dengan Yesus. Tetapi waktu Herodes Pilatus ketemu Yesus, reaksi mereka itu beda. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau mengaku, tidak mau menyatakan percaya kepada Yesus. Bahkan Herodes bilang, engkau ini anak Allah, buktikanlah, sembuhkanlah orang sakit, dan sebagainya. Mereka juga minta bukti kepada Tuhan. Dan mereka sejak saat itu, Tuhan tidak memberi kesempatan lagi kepada mereka untuk bertobat. Itu sebabnya kita lihat Herodes mati tanpa mengenal Tuhan, tanpa menerima Yesus, mengaku Yesus. Demikian juga dengan Pilatus. Setiap kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan minta reaksi kita, respon kita yang benar, yang tepat kepada Tuhan. Nah, apakah benar orang-orang kalau sudah lihat, kalau sudah alami, kalau sudah buktikan, apakah orang bisa percaya kepada Tuhan? Belum tentu. Orang sudah lihat, sudah buktikan, sudah alami, orang itu akan percaya kepada Tuhan. Buktinya di mana? Buktinya kita ingat ketika Lazarus sakit. Hari pertama Lazarus terbaring sakit, Alkitab catat bahwa Yesus tidak datang. Hari kedua Yesus tidak datang. Hari ketiga, hari keempat Yesus tidak datang mengunjungi Lazarus, mendoakan Lazarus, dan pada akhirnya Lazarus itu mati. Setelah hari yang keempat baru kita lihat Yesus datang. Lazarus sudah ada di dalam kubur, dan Yesus datang langsung ke kuburan di mana Lazarus diletakkan. Sampai di depan kuburan dan Yesus berkata, "Hei Lazarus, bangkitlah, bangunlah, keluarlah." Sejak saat itu kita lihat Lazarus yang sudah mati 4 hari itu mendengar suara Yesus, mayat itu langsung taat kepada Tuhan. Mayat yang sudah mati itu langsung bangkit kembali. Lazarus keluar dengan kain kafan yang terlilit, yang panjang itu. Lazarus keluar bangkit. Dan orang-orang satu kampung semua melihat mujizat yang besar. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah sudah lihat? Apakah sudah mengalami, sudah membuktikan orang-orang itu bisa percaya? Alkitab catat di situ, orang-orang setelah lihat Lazarus bangkit, mereka lalu berdiskusi, mereka lalu atur bermufakat bagaimana caranya untuk membunuh Yesus. Itu sebabnya kalau kita sudah lihat, sudah alami, sudah buktikan, apakah kita akan percaya? Belum tentu. Karena banyak orang juga sudah lihat, tapi mereka tidak percaya, bahkan membunuh Yesus. Orang yang sudah mengalami, tapi mereka justru tidak percaya. Berarti Tuhan mau kita seperti apa? Perhatikan waktu Tuhan bilang kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang bungsu itu menjadi persembahan kepadaku. Apakah Abraham lakukan? Abraham bilang, Tuhan ini anak satu-satunya. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dia siapkan semua peralatan, bawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi di dalam hati, walaupun mata belum lihat,
Tapi hati Abraham percaya bahwa Tuhan akan sediakan pengganti Ishak. Amin. Belum lihat dombanya, tapi Abraham percaya dan Abraham bergerak. Jalan 3 hari menuju ke Gunung Moria itu. Iman itu bukan karena sudah lihat, bukan karena sudah pegang, bukan karena sudah terima, sudah alami, sudah buktikan, baru percaya. Iman itu adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang belum ada. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana iman kita hari ini? Apakah iman kita seperti iman Thomas? Lihat dulu, alami dulu, buktikan, baru percaya? Yesus bilang kita tidak akan berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak lihat, alami, buktikan, tapi orang itu percaya, orang itu taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Abraham adalah bapa orang beriman. Waktu dia sudah pegang pisau, malaikat Tuhan datang dan bilang, Abraham, cukup. Pandang ke sebelah, ada domba yang telah kusediakan. Luar biasa Bapak Ibu. Seberapa jauh iman kita kepada Tuhan. Iman kita itulah yang akan memberikan kemenangan. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Ibadah persekutuan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan hidup, Dia hadir, Dia akan memberkati kita. Bahkan dengan iman, Yesus berkata bahwa percaya dulu maka kamu akan melihat. Percaya dulu maka kamu akan alami. Percaya dulu maka kamu akan melihat kuasaku. Orang yang sakit jangan tunggu sembuh baru percaya. Orang yang sakit percaya saya sudah sembuh, maka kita akan alami. Hari ini kita tidak punya apa-apa. Yesus bilang percaya dulu, maka semua itu akan ada. Bagaimanakah iman kita? Milikilah iman yang benar. Iman bukan karena melihat. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat.